Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi. Nah, ini tuh keadaan rumah aku di sore hari ya teman-teman, bener-bener berantakan banget. Dari ruang tamu sampai ke kamar tuh berantakan banget. Tapi untungnya untuk bagian dapur nih nggak terlalu berantakan ya. Itu tuh ada beberapa barang yang belum aku belum aku simpan gitu. Tadi tuh aku belanja beberapa barang ya teman-teman yang aku butuhin. Nah, ini langsung aja aku tuh mau ngeberesin untuk di area depan dulu. Nah, ini tuh tadi mainan anak-anak ya teman-teman, belum sempat diberesin. Dan ini tuh udah jamnya si kakak ngaji ya teman-teman. Jadi ya udah aku nganterin si kakak ngaji dulu, baru deh aku ngeberesin untuk yang di bagian sini ya teman-teman, beres-beres rumah di sore hari. Nah, ini tuh kegiatan aku di jam 4 sore lewat ya teman-teman, mau di setengah 5. Dan emang berantakan banget, terus juga banyak kertas gitu ya digunting-gunting. Tadi tuh bikin apa gitu anak-anak. Terus yang di bagian kamar juga tadi tuh sebenarnya udah aku beresin tadi pagi ya, tapi dibuat main kayak gitu sama si adik, loncat-loncat, mainan-mainan bantal sama selimut kayak gitu. Pokoknya aur-auran banget kamarnya. Nah, ini setelah aku beresin mainannya, ini aku serap-serap dulu ya teman-teman untuk karpetnya pakai sapu lidi kayak gini. Nah, habis ini aku tuh mau gulung si karpetnya, terus mau aku sapu lantainya karena emang beneran kotor banget, terus banyak banget gitu ya potongan-potongan kertas gitu. Tapi untuk bersih-bersih sore hari ini tuh nggak terlalu yang ekstrim banget ya teman-teman, cuma nyapu sama ngeberesin kamar aja karena emang udah sore. Nanti sekitar jam setengah 6 tuh aku harus jemput si kakak lagi, jadi waktu untuk bersih-bersih tuh nggak banyak kayak gitu ya. Lagian nggak terlalu kotor banget sih, cuma bagian depan ini sama kamar aja yang aur-auran kayak gitu ya. Nah, ini aku nyapu dulu untuk di bagian dapur sekalian kayak gitu ya, aku sapuin semua. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga enjoy nonton video aku sampai selesai, dan nantinya ada sedikit manfaat ya yang bisa diambil di video yang aku bagikan kali ini. Oh iya, ini sambil beberes aku juga mau sharing-sharing ya teman-teman tentang gimana sih cara mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih penyebab apa aja sih yang menjadikan ibu rumah tangga itu stres dan juga depresi. Karena sekarang ini banyak banget ya teman-teman, berita-berita di luaran sana itu banyak banget ibu rumah tangga itu mengalami stres dan juga depresi. Untuk penyebab stres dan juga depresi itu banyak banget ya teman-teman, banyak banget faktornya. Tapi di sini aku mau berikan mempersingkat aja untuk beberapa nih penyebab stres dan juga depresi pada ibu rumah tangga itu. Di antaranya yaitu karena sering melakukan pekerjaan fisik secara terus-menerus, mengerjakan pekerjaan yang secara berulang-ulang seperti mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, masak. Begitu aja terus-menerus tiap hari ya teman-teman, itu akan membuat ibu rumah tangga menjadi jenuh. Terus juga kadang itu kayak capek kayak gitu ya, udah capek ngurusin rumah, ngurusin anak juga, belum lagi yang lain gitu ya teman-teman, ngerjain pekerjaan yang lain. Rasa bosan itu pastinya ada ya, karena setiap hari melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Capek fisik dan pikiran juga menjadi pemicu salah satu penyebab stres ya teman-teman. Terus untuk penyebab stres atau depresi yang kedua pada ibu rumah tangga yaitu memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Nah, seringkali ibu rumah tangga itu kadang nggak memperhatikan dirinya sendiri ya teman-teman, karena ibu rumah tangga itu lebih mengutamakan anak dan juga suami. Nah, seorang ibu rumah tangga itu terkadang bahkan sering gitu ya mengkesampingkan kepentingan diri sendiri dan lebih mengutamakan untuk kepentingan anak-anak dan juga suaminya. Bahkan tak jarang seorang ibu rumah tangga itu hanya memiliki sedikit waktu aja untuk beristirahat. Seorang ibu rumah tangga itu selalu ingin gitu ya teman-teman, memberikan yang terbaik gitu untuk anak dan suaminya, memasak masakan yang enak dan bergizi, terus juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, misalkan untuk suami kerja dan juga untuk keperluan sekolah anak, sampai kadang itu enggak memperhatikan diri sendiri, bahkan sampai telat makannya karena kadang kita itu mendahulukan anak ya teman-teman.
nyiapin makan buat anak, belum lagi kalau misalkan anaknya tuh masih kecil harus disuapin. Terlalu banyak beraktivitas dan sedikit waktu untuk istirahat juga menjadi salah satu pemicu stres dan juga depresi pada ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, pemicu selanjutnya yaitu ibu rumah tangga itu mengerjakan aktivitas mental dan juga pemikiran yang terus-menerus. Selain mengerjakan pekerjaan fisik seperti memasak, menyapu, dan pekerjaan yang lainnya, seorang ibu rumah tangga juga selalu berpikir ya teman-teman setiap harinya gimana caranya mengatur keuangan, bagaimana caranya mendidik anak dengan baik dan benar, dan masih banyak banget hal-hal yang dipikirkan oleh seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, penyebab stres dan depresi yang selanjutnya yaitu ibu rumah tangga itu sering dianggap tidak mendapatkan pengakuan di masyarakat ya teman-teman. Sering dikucilkan, dipandang sebelah mata karena tidak mempunyai karir, sehingga menimbulkan rasa minder dan juga insecure ya teman-teman. Dan untuk penyebab yang selanjutnya yaitu seorang ibu rumah tangga itu sering banget mendapat penghakiman yang berlebihan dari orang lain. Nah, seorang ibu rumah tangga itu kan bertanggung jawab pada setiap urusan keluarganya ya teman-teman. Contohnya apa yang dipakai anak, bagaimana anak bertindak, keadaan anak dinilai sebagai tanggung jawab ibunya saja ya teman-teman. Nah, hal inilah yang kerap membuat ibu rumah tangga itu stres dan juga depresi. Ia kerap kali mendapatkan penghakiman dari orang lain apabila ada yang salah pada anaknya. Seperti contoh bila anaknya terlalu kurus atau memakai baju yang terlalu kotor atau gimana nggak pantas. Nah, sang ibu itu dianggap tidak bisa merawat anak ya teman-teman. Nah, ini nih yang sering bikin miris. Kita itu nggak tahu keadaan keluarga itu kayak gimana, tapi langsung menghakimi sang ibu kayak gini, kayak gitu. Mungkin kalau di depan banyak orang itu seorang ibu rumah tangga bisa menyembunyikan rasa sedihnya ya teman-teman. Tapi percayalah, seorang ibu rumah tangga itu rapuh banget kalau misalkan membahas tentang anak ya teman-teman. Setuju atau setuju? Yuk komen di kolom komentar. Oke, tadi aku udah jelasin penyebab stres dan depresi pada ibu rumah tangga. Nah, sekarang aku juga mau sharing nih cara mengatasi stres dan juga depresi pada ibu rumah tangga biar kita menjadi ibu rumah tangga yang sehat jiwa dan raganya ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja yang pertama yaitu prioritaskan diri sendiri ya teman-teman. Nah, kalian bisa pergi jalan-jalan keliling komplek atau melakukan aktivitas yang disukai. Bisa juga dengan me time, membeli makanan yang kita sukai. Nah, dengan me time ini teman-teman dapat mengisi ulang energi dan mengurangi stres ya teman-teman. Ya, ibaratnya ketika kita capek, baterai kita tuh habis gitu ya. Nah, kita tuh perlu mencas gitu ya teman-teman agar energi kita tuh balik lagi, kita jadi semangat lagi. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, penting untuk mengenali kemampuan dan batasan diri untuk menghindari kelelahan dan juga stres yang berlebihan. Oke, lanjut lagi langkah mengatasi stres pada ibu rumah tangga yang selanjutnya yaitu membuat rencana atau atur jadwal. Nah, untuk tugas-tugas rumah tangga sebaiknya kita tuh buat rencana atau atur jadwal ya teman-teman. Mengenali tugas-tugas yang paling penting dan mengaturnya sebagai prioritas dapat membantu menghindari perasaan kewalahan dan juga kelelahan ya teman-teman. Nah, tidak semua tugas itu harus diselesaikan seketika waktu itu juga. Lebih baik fokus selesaikan yang paling mendesak terlebih dahulu. Tentukan tugas-tugas khusus seperti bersih-bersih rumah atau menyiapkan makanan, dan pastikan teman-teman memiliki waktu cukup untuk istirahat ya. Misalnya kalau pagi nih ya, kita utamain buat nyiapin makanan dulu, bikin sarapan dulu atau masak dahulu ketimbang harus bersih-bersih rumah. Nah, aku kayak gitu ya teman-teman, karena yang paling penting di pagi hari itu harus ada sarapan. Karena kalau bersih-bersih atau beres-beres rumah itu bisa dilakukan nanti-nanti ya teman-teman, gak harus saat itu juga. Tapi kalau untuk makan, apalagi untuk sarapan itu kan penting banget ya, jangan sampai kayak telat gitu. Makanya aku prioritaskan di pagi hari itu masak dulu ketimbang bersih-bersih rumah ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah sarapan, kita kan udah punya energi tuh untuk bersih-bersih rumah. Oke, langkah selanjutnya untuk mengatasi stres dan juga depresi pada ibu rumah tangga yaitu komunikasi terbuka dengan suami ya teman-teman. Nah, penting banget untuk kita sebagai ibu rumah tangga itu bisa bicara terbuka dari hati ke hati dengan pasangan dan juga anak-anak atau anggota keluarga lainnya tentang perasaan dan harapan untuk membantu mengurangi stres di rumah ya teman-teman. Komunikasi yang terbuka dapat membantu menghindari konflik yang muncul karena perbedaan ekspektasi. Nah, kalau aku sekarang itu juga sama ya teman-teman, gak pernah kode-kode pak suami lagi. Kalau misalkan aku pengen sesuatu, aku langsung bilang aja. Karena kalau misalkan kita nungguin peka kayak gitu, nggak peka-peka ya teman-teman, ya jarang banget. Makanya di sini aku langsung tuh the point aja, pengen apa aku langsung omongin ke pak suami, biar nantinya tuh nggak jadi miskomunikasi kayak gitu ya.
Nah, untuk tips yang selanjutnya agar ibu rumah tangga itu tidak stres dan juga depresi, yaitu delegasikan tugas ya teman-teman. Nah, membagi tugas dengan anggota keluarga, misal kita lagi nyapu, kita lagi masak, nah kita bisa minta bantuan ke Pak suami untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Selain ke Pak suami, kita juga bisa melibatkan anak-anak ya teman-teman, dengan tugas-tugas yang sederhana sesuai dengan usia mereka, misalkan untuk merapikan mainan mereka atau membuang sampah ketika ada sampah yang berserakan. Oke, untuk tips yang selanjutnya yaitu sempatkan waktu untuk bersama keluarga atau family time ya teman-teman. Nah, ini tuh menurut aku penting banget karena dengan family time itu hubungan keluarga itu bisa jadi lebih harmonis ya teman-teman. Dan tips yang terakhir biar ibu rumah tangga itu nggak stres yaitu dengan cara beri reward pada diri sendiri. Nah, untuk reward ini disesuaikan dengan kemampuan ya teman-teman, nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting bisa bikin kita senang dan juga semangat lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil di video yang aku share kali ini. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.